Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran yang pertama, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembahasan kita kali ini yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Atau dalam bahasa lain dikatakan ingin iman kepada kitab-kitab Allah. Kita ingat kembali tentang rukun iman. Ya. Rukun iman ada 6. Ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian beriman kepada Rasul Allah. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Iman kepada kitab-kitab Allah menduduki tingkat keimanan yang ketiga, ya, setelah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, menurut bahasa iman adalah percaya atau yakin. Ya. Kemudian kitab diartikan buku atau surah kiriman atau surat kiriman. Ya. Secara terminologi, arti iman yaitu meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar kitab-kitab itu dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar mereka bisa memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Cara mengimani kitab sebelum Al-Quran yaitu secara ijmali. Ya. Artinya secara ijmali yaitu kita hanya mengetahui sejarahnya dan meyakini keberadaannya. Ya. Tanpa diperintahkan untuk mempelajari serta mengamalkan isinya. Itu cara mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran atau selain Al-Quran. Akan tetapi, cara mengimani kitab Al-Quran yaitu secara tafsili. Artinya, di samping kita diperintahkan untuk mengetahui sejarahnya, meyakini keberadaannya, juga kita diperintahkan pula untuk mempelajari isinya serta mengamalkan syariat-syariatnya. Ya. Wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu ada 2 macam. Di samping kitab juga ada yang namanya suhuf. Ya. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah, ya, ini wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf yaitu persamaannya, ya, kalau kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah. Itu persamaannya. Dua-duanya merupakan wahyu dari Allah. Kemudian perbedaannya, yang pertama,
isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Karena suhuf hanya berisikan tentang hal-hal yang tertentu saja. Kemudian kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan atau hanya berupa lembaran-lembaran. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi, yaitu yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Serta sohifah-sohifah atau lembaran-lembaran firman Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya, termasuk Nabi Musa. Di samping menerima kitab juga menerima sohifah atau suhuf. Kemudian Nabi Idris, Nabi Syed, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain. Orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dianggap keimanannya tidak sah dan dihukumi murtad. Nah, sedangkan nabi-nabi yang menerima suhuf serta suhuf yang diterima, yaitu pertama, Nabi Idris menerima suhuf sebanyak 30 suhuf. Kemudian Nabi Syed menerima sejumlah 50 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Di samping Nabi Musa juga menerima kitab berupa Taurat. Nah, ini dalil ya tentang suhuf yang diterima oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim ya. Dalam firman Allah, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa ya. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Oke. Lanjut. Alkitab, dinamakan Alkitab itu mempunyai pengertian bahwasanya kitab di sini adalah kitab-kitab yang didasarkan pada wahyu Allah atau wahyu-wahyu Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang berupa kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Quran. Itu semuanya kitab-kitab yang bersifat samawi, artinya kitab yang berdasarkan kepada wahyu Allah. Periodisasi kitab-kitab ya. Nih, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi. Kemudian yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun antara 611 sampai 632 Masehi. Kitab Taurat juga diartikan Torah atau instruksi.
Ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Ya. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Kitab Taurat ini berbahasa Ibrani. Jadi diturunkannya kitab Taurat oleh Allah kepada Nabi Musa dikhususkan untuk pedoman bagi kaum Bani Israel. Ya. Semenanjung Sinai ini adalah sebuah wilayah yang berada di negara Mesir, terletak antara benua Afrika dan Asia, sekitar 450 km dari ibu kota Kairo. Ya, anak-anak. Kitab Taurat disebut juga The Ten Commandment atau 10 firman Tuhan, atau juga bisa diartikan 10 ajaran pokok. Itu merupakan isi daripada kitab Taurat. Kitab Taurat dimasukkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 2 dan surat Al-Maidah ayat 4. Nah, ini tugas bagi kalian untuk melihat bunyi ayat tersebut, ya. Kemudian penjelasan lain dari Al-Quran, ya, tentang kitab Taurat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Ya, yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Nah, 10 ajaran atau kandungan kitab Taurat yang tadi saya jelaskan, yang isinya 10 tadi. Yang pertama adalah ya, kewajiban meyakini keesaan Allah, yang pertama. Kemudian yang kedua, menyebut nama Allah dengan hormat. Nah, kewajiban meyakini keesaan Allah ini adalah merupakan apa? Ajaran yang diajarkan oleh para nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada perubahan tentang meyakini keesaan Allah. Dari Nabi yang pertama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ajarannya tetap mengajarkan untuk meyakini keesaan Allah. Kemudian yang kedua, dari ajaran Taurat ini menyebut nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, supaya mensucikan hari Sabtu atau disebut juga Sabat. Kemudian yang keempat, menghormati kedua orang tua. Yang kelima, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Ya. Jadi kalau untuk saat ini mungkin membunuh tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syarak. Ya. Orang tidak salah kemudian dibunuh. Ya. Tetapi kalau membunuh yang ada alasan yang benar, misalnya apa? Misalnya untuk mempertahankan diri. Ya. Karena kalau dia tidak membunuh, maka dia akan dibunuh. Nah, itu alasan untuk mempertahankan jiwa atau melindungi jiwa. Maka itu diperbolehkan. Kemudian yang keenam, larangan berbuat zina atau cabul. Kemudian larangan mencuri, larangan berdusta atau menjadi saksi palsu, larangan berkeinginan berbuat cabul, ya. Kemudian larangan mengambil hak orang lain. Ya. Ini ya, hormati dan cintai satu Allah. Tadi ya, meyakini
keesaan Allah. Kemudian sebut nama Allah dengan hormat, ya. Kuduskan hari Tuhan, ya. Hari Tuhan itu berarti hari Sabtu, ya, yang dimaksudkan. Hormatilah ibu dan bapakmu. Jangan membunuh, ya. Jangan berbuat cabul, jangan mencuri, jangan berdusta. Ya. Kemudian, ya, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Ya. Kalau memilikinya dengan cara halal, transaksi perdagangan dan lain sebagainya, sudah barang tentu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kitab Zabur atau dalam bahasa Arab Mazmur, ya. Atau kitab Zabur ini berbahasa Ibrani, ya. Kemudian kitab Zabur berisi 150 surah yang disenandungkan Nabi Daud. Diturunkan di Yerusalem, ya. Bahasanya bahasa Kiptiah. Berisikan yaitu satu, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Ya, jadi puji-pujian, tapi pakai nyanyian atau lagu-lagu. Ya. Kalau kita sebelum sholat mungkin ya memuji Tuhan, ya. Tetapi puji-pujian itu dalam rangka untuk menunggu dilaksanakan jamaah. Oke. Tapi kalau dalam kitab Zabur tidak, itu merupakan satu ibadah, ya, yaitu nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa-doa individu. Kemudian yang kelima, nyanyian untuk raja-raja. Ya. Ini dalil-dalil Al-Quran yang menerangkan tentang keberadaan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Ya. Itu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Nah, ini, ya, isinya tadi yaitu nyanyian kebaktian untuk memuliakan Tuhan, kemudian nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, kemudian ratapan jamaah, kemudian ratapan dan doa individu, kemudian nyanyian untuk raja-raja. Itulah 5 isi daripada kitab Zabur. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.